Aura Cinta nampaknya tidak masalah mendapat hujatan netizen yang budiman setelah berdebat dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Pasalnya, Aura Cinta tidak menampik kini jadi semakin terkenal di media sosial. Bahkan ia merasa bangga dengan keviralannya. Apalagi Aura Cinta memiliki cita-cita menjadi seorang artis. Ia mengaku banyak mendapat kata-kata tidak mengenakan di media sosial. Bahkan lantaran hujatan ini membuat Aura Cinta harus keluar rumah dengan pakaian lebih tertutup agar tidak dikenali. Mendapat hujatan, Aura Cinta rupanya sempat merasa syok. Apalagi ia diserang di semua media sosial. Meski sempat mengaku mental down, Aura Cinta rupanya kini malah merasa bangga sebab menjadi lebih dikenal. Tidak hanya bangga karena kini terkenal, ia juga merasa bangga karena bisa mendebat Deddy Mulyadi. Senang menjadi terkenal lantaran Aura Cinta bercita-cita menjadi seorang artis. Untuk menunjang impiannya, ia kerap melakukan casting dan tampil di beberapa sinetron. Beredar pula di media sosial potongan video Aura Cinta saat menjadi figuran sinetron, bintang iklan, dan juga talent untuk acara TV. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gua kagak ngerti sedikit pun yang bilang pinter ini anak dari mananya coba. Dari mananya? Kok gak ngerti gitu, gak ngerti. Ini yang salah ini sebenarnya bukan si Aura Cintanya, tetapi yang salahnya itu adalah orang-orang yang kasih panggung ke dia gitu. Kok bisa ya diundang terus? Aneh gitu. Aneh gitu. Carinya sensasional mulu nih. Media-media ini nyarinya apa ya? Sensasinya doang gitu, gak ada substansinya gitu. Kok bisa diundang-undang terus gitu ya? Yang bilang pinter, itu pinter dari mananya gitu? Kok gak ngerti gitu ya? Gak paham, gak ngerti gitu. Tujuan penggusuran itu apa? Udah jelas-jelas itu rumahnya kan di atas sungai itu. Gak paham. Ya, saya juga ngerti perasaan Mbak pas waktu bingung seperti itu, pasti sedih, pasti bingung mau kemana. Tapi di sini yang perlu Mbak ketahui itu sebenarnya bukan kompensasi sih Mbak, lebih ke bantuan. Jadi setiap bangunan liar yang berdiri tanpa izin yang sah di atas tanah yang bukan haknya, itu tidak memiliki dasar hukum untuk mendapatkan kompensasi. Jadi itu bukan kompensasi Mbak, itu lebih tetangga ke bantuan. Nah, karena Kang Deddy itu punya rasa empati, rasa kemanusiaan, memikirkan rakyatnya setelah digusur itu mau kemana, tinggal di mana, adalah bantuan tersebut. Yang kedua, Mbak datang ke Kang Deddy dengan harapan tertentu, tapi yang dibahas malah awaid. Ya wajar juga sih Mbak, karena Mbak speak up juga kan ngomongin wisuda, larangan motor juga, penggusuran. Ya wajar kalau PAM ini itu bahas sampai ke sana. Ya kita semua harus punya kesadaran. Kalau melanggar ya melanggar. Mau itu kaya, mau miskin, mau pejabat, mau warga biasa. Kita kalau melanggar ya melanggar. Tindak semestinya. Ya karena semua sama di mata hukum. Kita harus punya kesadaran. Semua harus berubah. Ya saya doakan untuk keluarga Aura Cinta semoga sehat-sehat selalu. Ini sebelumnya saya minta maaf ya. Kok kalau saya lihat-lihat anak ini semakin kesini semakin mengada-ngada. Omongannya tuh pelin-pelan, dari A ke B, dari B ke A, dari A ke C, dari C ke Z. Dia bilang nggak ada peringatan, tiba-tiba digusur. Ditanya lagi, ternyata 1 bulan sebelum kejadian penggusuran, Satpol PP itu sudah bolak-balik datang memperingatkan kalau bahwasanya di situ mau digusur karena lahan itu berdiri di atas sungai yang mengakibatkan aliran air itu tersumbat. Jadi kalau hujan mengakibatkan banjir. Terus dia bilang nggak ada kejelasan tujuannya untuk apa. Lah gundulmu kuwi tujuannya untuk apa? Kan sudah jelas untuk menetralisir sungai, mengembalikan fungsi sungai ke awal. Sungai itu untuk membuat aliran air. Nah kalau di atasnya dibangun, yang tadinya sungainya luas jadi menyempit. Jadi ketika musim hujan itu kan mengakibatkan menaiknya air sungai jadi banjir. Kok ya JT kok untuk apa? Kejelasan, mengintimidasi. Lah kamu tuh gimana tuh? Kalau saya bilang ini bukan kritis. Kalau kritis itu
dia mempunyai gagasan untuk hal yang positif. Lain isinya hal negatif semua. Kalau masih ada yang dukung sih saya tanda tanya sih. Saya tanda tanya, sumpah. Karena yang dikritisi itu bukan kebijakan positif, tapi kebijakan negatif semua. Dan perkataannya itu pelin-pelan semua kalau saya bilang. Kalau kalian nggak setuju sama pendapat saya, coba kita debat di kolom komentar. Atau nggak balas VT saya ini. Saya akan balas lagi. Oke? Coba kalian lihatlah video yang saya stitch ini ya. Omongannya dia itu pelin-pelan semua. Nggak bisa dipegang omongannya. Gitu. Karena saya melihat semakin kesini semakin mengada-ngada, saya lihatnya malah jadi jengkel. Udah dikasih ganti rugi juga kok masih menjelek-jelekan Kang Deddy Mulyadi itu. Ceritanya ini kepiye ngono. Buat Adek Aura, gini loh Dek, kenapa banyak yang hujat Adek Aura? Pertama, pada saat press conference waktu itu Adek Aura, Kang Deddy, dan semuanya di situ tuh kelihatan banget Adek itu angkuh. Dari cara bicaranya Adek itu tidak mau merendah sedikit gitu loh. Nah itu yang menjadi masyarakat ini geram ke Adek. Coba aja pada saat Adek berdiskusi nih sama Kang Deddy Mulyadi, di mana posisinya itu Kang Deddy itu adalah sebagai orang tua, jauh loh usianya dibandingkan Adek Aura ini, bisa dibilang sepantaran cucu mungkin ya. Pada saat kamu berdiskus sama Kang Deddy, kamu itu tidak memperlihatkan bahwa sisi arogansi dari diri kamu itu, pasti deh gak akan ada yang menghujat kamu. Aku percaya itu. Cuman pada saat press conference itu kan terlihat banget nih kalau kamu nggak mau kalah, nggak mau gimana-gimana gitu. Nggak apa-apa sebenarnya, wajar kok kamu punya aspirasi, kamu pengen mengkritik gubernur atau gimana gitu. Tapi kamu harus bisa nih melihat kepada siapa kamu berbicara. Seumuran kah? Lebih tua 5 tahun kah? Sedangkan usia kamu sama usia Kang Deddy itu jauh banget. Mungkin orang tua kamu pun masih di bawahnya dari usianya Kang Deddy loh. Seperti itu. Terus di satu sisi ada kan press conference atau apa sih, video klarifikasi dari orang tua kamu tuh pas diwawancari di media tuh. Kalau nggak salah dari kalimat bapak kamu bilang katanya kok nggak dibela. Ya satu gini loh, orang tua kamu itu pasti sebenarnya pada saat itu tuh tahu bahwa kamu itu salah. Ketika apa jadinya ketika misalkan orang tua kamu itu ngebela pada saat itu, mungkin akan jadi lebih kacau seperti itu. Karena yang aku lihat nih ya, Kang Deddy ini tipikal orang yang straight to the point. Dia akan langsung skakmatch apabila itu bertentangan sama ideologinya. Itu di situ makanya pada saat itu orang tua kamu tuh bijak nih, nggak mau membela kamu seperti itu. Ini aku masih berpikir positif ya. Kenapa miskin gayanya orang kaya? Keren pak, keren banget. Abis ngeliat video bocah yang aur-auran itu, dia speak up, katanya dia nggak setuju kenapa wisuda dihapuskan sama Kang DM. Dek, kamu dikasih kemudahan, tapi kamu cari ini yang susah. Zaman kita dulu kagak ada perpisahan, kagak ada wisuda-wisudaan. Kalau emang mesti ngadain wisuda, mau ngadain perpisahan, kan bisa dilihat dulu dari sekolahnya, apakah semua anggota lingkungan sekolahnya itu mampu atau gimana. Sedangkan posisi adik ini udah sekolah di sekolah negeri gratis, terus nggak terima kalau wisuda dihapuskan. Dan lucunya lagi, 1 juta doang. Aduh adek, gue kasih tahu lu nih ya, 1 juta bakal gue bisa sampai 3 minggu beli lauk jajanan anak gue. Ngerti lu? Masak sehari makan 3 kali, no, ikan, ayam, tempe, segala macem. Kamu ngelihat kondisi orang tua kamu nggak? Orang tua kamu masih tinggal di kontrakan, itu pun masih cicilan. Tapi emang orang tuanya juga parah nih. Ini kalau gue lihat orang tuanya terlalu memanjakan anaknya sampai begitu tuh bentukannya. Orang tua bilang demi anak ya diusahakan. Iya bu, emang kita sebagai orang tua pasti mengusahakan yang terbaik untuk anak. Tapi kita nggak ngikutin juga kemauan gaya hidupnya yang elit begitu bu. Ibu harus tahu kemampuan ibu gimana. Udah dihapusin nih wisuda, ya alhamdulillah. Kalau emang masih mau kumpul-kumpul ya silahkan. Tapi di luar dari sekolah. Gue tuh gemes, maksudnya gemes banget ngeliat ini anak kok bisa gitu ya, melihat latar belakang kondisi, mohon maaf, kehidupannya. Bener-bener
banyak banget gaya lu, paham nggak? Lu kagak ada prihatin-prihatinnya. Emak lu cuma ibu rumah tangga, bapak lu cuma jualan botol. Lu bebanin orang tua lu nih ya buat bayarin wisuda lu. Emang gak kepikiran nih gua sama anak-anak zaman sekarang. The real ekonomi sulit, gaya hidup selangit asli. Zaman sekarang tuh kayak lo udah dikasih keringanan, sekolah udah dikasih gratis sih sama pemerintah. Tapi kenapa kalian gak anak, gak orang tua, ada aja gebrakannya. Ya udah, kalau misalnya kalian ngerasa, oh gue masih mampu kok bayar segitu buat acara perpisahan, acara wisuda, ya silakan. Tapi jangan lu minta sekolah buat ngadain, lu bikin aja sama geng-gengan lu yang kaya-kaya. Ya, lu udah sekolah dikasih gratis, banyak banget mau hidup lu. Kalau emang begitu banyak maunya, mending lu pindah ke sekolah swasta. Sekolah swasta mah banyak tuh acaranya. Biar tahu rasanya gimana. Ini udah dikasih gampang, udah dikasih kemudahan, lu cari yang susah. Katanya ya biar ada kenang-kenangan. Lu sekolah 3 tahun ngapain? Bengong tidur, kagak bikin kenangan, cuma datang pulang sekolah gitu. Kagak ada lu main sama temen-temen lu, perkara perpisahan doang. Mending lu kumpulin dah geng-gengan lu yang lu ngerasa kaya itu, bikin tuh acara kecil-kecilan. Kagak usah lu paksa-paksa sekolah buat ngadain perpisahan. Yang mampu, yang kaya, yang bilang cuma 1 juta itu kan lu doang ya. Yang lain kan belum tentu ya, Dek ya.